hubah rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maksudnya kan nanti takutnya ditegur malah gak sholat, gak jamaah jadinya. Mana gak gelem imami, kan gak imam kan. Jadi istilahnya ya, itu apa? Belajar di waktu kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Ya, ini ada wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, pemirsa kami dari kawan-kawan Pondok Pesantren Al-Muhammad II Sambong ingin membagi sedikit tayangan yang mudah-mudahan tayangan ini nanti bisa bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada dan bagi kami yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Muhammad II Sambong. Ini nanti akan kita ulas kembali menyambung dari episode yang lalu, bahwasanya Kang Doyok Gondrong ini akan membacakan beberapa ayat dari Al-Quran yang ini nanti rencananya membacakan surat Al-Fatihah. Dari pembacaan surat Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh Mas Doyok Gondrong dan nanti akan dievaluasi lagi oleh Gus Kusen dari sisi tajwidnya maupun makhorijul hurufnya, sifatul huruf dan lain sebagainya. Nanti bagaimana kita simak pada episode kali ini. Oke, para sahabat yang ada di manapun, kita saksikan dan kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Fatihah yang akan dibacakan oleh saudara kita Mas Doyok Gondrong. Sampai di video berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Baik, kita lepas dari sisi sisi tajwidnya, baik dari sisi makhorijul huruf maupun sifatul huruf. Jadi kita mulai dari ta'awud ya, dari ta'awud. Jadi kebanyakan kalau ta'awud itu, yang kebanyakan orang umum itu kadang kurang waspada terhadap perbedaan antara hamzah dengan ain. Nah itu sebenarnya kan beda itu. Jadi kalau hamzah yang a itu hamzah, yang au-nya itu ain. Meskipun sama-sama huruf halkinya, artinya secara makhorijul huruf itu termasuk huruf halki, huruf tenggorokan. Di tenggorokan itu dibagi tiga. Yang paling bawah itu huruf tempat keluarnya hamzah dan ha. Kalau yang tengah atau wasatul halki itu ain dan ha. Yang paling atas itu ghain dan kha. Itu dari sisi makhorijul hurufnya. Jadi a'udzu harusnya itu. A'udzu karena itu hamzah dan ain. A'udzu harus dibedakan. Itu dua huruf yang tidak sama, yakni hamzah dan ain. Wabillahi yang kebanyakan itu
itu kadang kepanjangan. Jadi billahi biasa saja satu alif. A'udzu billahi minasyaiton. Syai itu rusin besar. Sin besar secara makhorijul huruf itu dia huruf rijah. Secara sifatul huruf dia itu mempunyai sifat yang namanya tafashi. Tafashi itu apa? Jadi ketika kita mengeluarkan huruf shin itu seolah-olah mulut ini penuh dengan air. Minasyaiton syashi syubash. Jadi di mulut ini kita terasa bahwa angin itu penuh. Syaiton. Nah, kalau to itu huruf idgham. Ya, sifat idgham. Di huruf yang ketika diucapkan itu lidahnya menempel di langit-langit mulut. To. Jadi sifatnya kuat. Syaiton. Kita rasakan ketika membaca to itu lidahnya menempel di atas langit. Syaitonir rajim. Ro itu ketika berharokat fathah itu tafkhim. Ro syaitonir rajim. Kalau jim itu dia tidak boleh keluar anginnya. Itu karakter dari jim. Beda dengan kadang ejaan Jawa itu kan kalau huruf J itu ja, itu salah, tidak bisa disamakan dengan ketika mengucapkan huruf jim. Kalau jim itu dia tidak hamas, jadi tidak boleh keluar anginnya. Ji ju baj, bukan ji ju baj. Kalau ja itu keluar anginnya pasti salah. Secara sifatul huruf dia salah. Ya, itu salah. Jadi salahnya di sifatul hurufnya. Harga ja itu salah. Jadi harus ja. Karena dia bukan hamad. Syaitonir rajim. Jim jika berhenti itu mat arid lisukun, karena dia tidak sukun yang asli. Jadi dia berhenti itu karena memang kita baca untuk berhenti. Makanya pilihannya nanti kalau mat arid lisukun itu panjangnya bisa 1 alif, bisa 2 alif, bisa 3 alif. Jadi mat arid lisukun itu panjangnya pilihan sama dengan mat lain, mat arid lisukun. Terus mengenai alhamdulillah, pertama alhamdulillah. Tadi a itu hamzah. Yang mana tadi saya jelaskan di hamzah itu huruf khalqi yang paling bawah atau pangkal daripada tenggorokan. A. Lam itu dia tawasud. Tawasud itu apa? Baina syiddah warikhwah. Jadi apa? Tidak terlalu kendor dan juga tidak terlalu keras. Itu huruf daripada sifat daripada huruf lam. Ya. Makanya tidak boleh ale terlalu berlebihan, juga tidak boleh terlalu dipakai. Alhamdulillah boleh. Jadi biasa saja. Alha. Jadi tidak boleh alha atau alha terlalu di. Jadi biasa, itu namanya tawassul. Tawassul itu hurufnya ada 5. Lam, nun, ain, mim dan ro. Terus disingkat dengan lin umar. Alha. Kalau ha itu dia bersih seperti tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain
Berarti A itu harus benar-benar dibedakan dengan hamzah. Kalau hamzah dia ba, itu aja sudah notok. Kalau ain karena dia tawassul maka ada belok sedikit. Ba, ai, au, ba, itu tawassul. Sama seperti sifatnya lam tadi. Hanya hurufnya lin nauma. Jadi a ini Rabbil alamin, alamin. Ini juga sama. Itu apa matahari itu disukun. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Terus Ar-Rahman. Nah, ini yang kebanyakan kadang melambat. Ar-Rah. Ini harus langsung masuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi tidak boleh Ar-Rah, tidak boleh. Ar. Ya tafkhim. Rah. Si Rahmanir-Rahim. Sama alif disukun. Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Nah, Malik Yaumiddin ini satu alif. Kalau kita memang kadang mendengar ada yang dibaca pendek, makanya saya juga pernah dengar imam di Jawa juga dibaca pendek. Maknya itu dia. Ya, gimana? Kalau itu perbedaan perbedaan imam, perbedaan imam antara imam-imam qiraat. Tapi yang benar yang gimana? Maksudnya untuk acuan kawan-kawan ini loh di rumah, terutama kaum nahdliyin ini. Jadi sebenarnya itu banyak apa di antara masing-masing imam itu ya nyuwun sewu ya. Kadang di antara imam itu imam qiraat banyak yang membaca pendek juga. Tapi karena saya itu Syafi'iyah dan kebanyakan itu dari apa di antara masyarakat kita itu baca satu alif, ya udah biar tidak kontroversi ya satu alif saja. Karena itu kan apa nanti menimbulkan kontroversi. Kalau orang itu di kalangan santri dan sama-sama tahu alif semua sih nggak ada masalah. Takutnya kalau kita apa baca yang aneh-aneh, takutnya nanti malah menimbulkan salah fitnah. Tapi itu dasarnya apa Gus? Yang baca pendek pas Maliki tapi baca Maliki. Itu perbedaan qiraat. Juga ada perbedaan di antara mazhab kita juga. Jadi ya pada akhirnya arti juga sih yang itu yang membedakan. Kalau Maliki itu kan raja, kalau Maliki itu pemilih. Jadi yang alasan pemilih itu kadang lebih rasional. Alasan pemilih itu kan lebih honor, kata honor itu kan lebih dari hanya sekedar pemimpin, ya kan? Lebih dari sekedar pemimpin. Maka kadang kalau alasan itu mereka juga rasional. Kalau Malik itu raja bisa juga hanya dia hanya sekedar memimpin pas waktu itu saja. Kalau ada itu kan lebih Allah itu kan lebih pada honor ya. Tapi sekali lagi itu hanya perbedaan saja. Maksud saya jelaskan di sini biar nanti kalau misalnya ada yang baca pendek itu ya tidak usah dipermasalahkan. Ya. Jadi yang kita biar tidak kontroversi ya baca satu alif saja. Jadi Maliki Yaumiddin biasa. Maliki kaf, nah kaf ini kalau dari sisi makhorijul huruf itu dia pangkal lidah.
sama dengan kof. Nah, kalau kof dia sifatnya itu hemes, makanya ga. Jadi ada angin yang keluar, ga. Tapi ada yang perbedaan ulama ketika dia dibaca dalam keadaan hidup itu tidak keluar. Maliki itu juga dibenarkan. Tapi yang sama semuanya sepakat itu ketika dia itu disukun akbar, itu pas diharuskan ketika kita belajar tajwid, belajar sifatul huruf, maka dia harus keluar anginnya. Ak, kaki, kubak. Nah, jadi perbedaannya di ketika hidup, ketika berharokat hidup. Jadi fathah, kasroh, dhammah. Itu ada yang harus terlihat keluar anginnya, karena itu hamas. Nah, hamas itu terkumpul dalam kata fahas tahu syahsun sakat. Nah, ada 10 hurufnya. Jadi akbar, kaki, kubak, bak, ak. Nah, ak misalnya azan Allahu ak. Nah, itu harusnya idealnya kalau secara tajwid ya. Secara tajwid itu harus keluar anginnya. Maliki yaumiddin. Kalau mim itu cenderung tidak ada masalah. Nah, dia huruf bibir biasa. Kalau din itu dia tidak hamas, maka ditahan anginnya. Di du bad. Nah, itu ditahan anginnya. Tidak dalam tidak keluar anginnya. Di du bad. Nanti sifatnya juga kolkola kalau dal. Kolkola itu pantulan. Seperti kita ketahui bahwa kolkola itu yang kita kenal itu kadang hanya ada kolkola suro, kolkola kubro. Tapi kalau kita perdalam ada 3 tingkatan. Yang pertama suro itu ketika huruf kolkola di tengah, misalnya hablum. Nah, itu di tengah. Terus ada misalnya yang di akhir kalimat. Misalnya di akhir kalimat, nah itu kubro, lebih jelas, kolkolanya lebih. Ada yang ekstrim, lebih dari, misalnya lebih dari perkembangan daripada kolkola kubro. Itu ketika di akhir ayat atau diwakafkan dan didahului, yang pertama didahului oleh alif, misalnya syadidul iqab. Nah, terus yang kedua diwakaf, dibaca wakaf atau pembacaan ketika wakaf baca berhenti dan bertasdid, seperti misalnya sabat yada abi lahabin wa tab. Jadi itu penekanannya lebih dan kolkolanya harus lebih daripada kolkola yang kita kenal kolkola kubro. Jadi ada dua itu. Nah, 2 sebab ya. Di akhir kalimat dia di wakaf baca berhenti, tapi didahului sebelumnya didahului oleh alif. Terus yang kedua dibaca wakaf dan ketika tasdid, berarti tabdas itu. Ya. Itu dan kalau kolkola ya, atau kode jadi itu terkenal itu. Tidak terkenal. Maliki yaumiddin tidak ada masalah ya, seperti mata bersukun. Ihdinas sirata. Itu kebanyakan Yang iya kan aku itu belum. Oh iya sih, iya kan aku. Iya kan aku tuh. Nah, itu harusnya ada penekanan. Soalnya kadang orang lupa
Jadi harus juga ketika kita belajari orang, belajari anak-anak misalnya, itu harus ditekan. Iya, itu harus ada penekanan. Karena kebanyakan kadang Biar terlihat tidak, tasdidnya. iya, kadang lupa atau kurang tekan. Karena cirinya tasdid itu harus ada penekanan, cirinya tasdid. Iya, harusnya di situ biasanya yang terjadi, yang maksudnya yang perlu kita perhatikan lah di tasdidnya ini. Iya, karena na'budu sama tadi, tawassut, na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada masalah ya. Ihdi. Kalau ha itu yang kadang kita lupa, itu tidak keluar angin. Jadi kayak kadang diremehkan. Ihdinas. Sekarang pulang. Seperti hak ya berarti Iya. kadang orang Terus terutama di lafadz Allah, saya kadang ketika lafadz Allah, ketika dia wakaf, kadang lupa. Ya, misalnya min dunillah, itu kan seolah-olah tidak adanya. Padahal setiap lafadz Allah ketika wakaf harus keluar anginnya, karena itu untuk mengetahui bahwa ketika wakaf ini ada hak yang mati. Ada hak yang ada hak yang mati. Iya. Nah, misalnya illa masya Allah, jadi harus dibuang ya. Masya Allah, jadi harus dikeluarkan. Itu menunjukkan bahwa ada yang kita wakafkan hak yang diwakafkan. Karena setiap lafaz Allah itu kan pasti ada haknya. Lafzul jalalah itu. Jadi itu hak. Biasanya kadang sering kelupaan. Nah, caranya apa? Untuk menjelaskan biar dibaca jelas harus dibacain. Di nasi. Nah, nasi ini juga harus itu langsung masuk, karena ada yang kadang tidak langsung itu molor. Dinasira, ihdinasira, padahal harus langsung nasi so. Jadi sod itu dia punya sifat sofir, so si su bas dia punya sifat seruit. Kayak seperti siulan, bas sosi su bas, ihdinas siratal mustaqim. To seperti tadi dia huruf itbaq. Itbaq itu apa? Maksudnya ketika membaca lidahnya itu menempel di atas. To, jadi harus benar-benar kuat. To, bal, mustaqim. Qaf, nah, qaf ini dia itu pangkal lidah, bukan huruf khalqi. Karena kadang orang itu kalau terlalu melebih-lebihkan, sehingga kadang mengucapkan qaf itu kadang susah, karena seolah-olah dipaksa untuk sebagai huruf khalqi. Itu yang salah. Ko, ya, kan maksudnya kadang orang terlalu berlebihan, dikiranya itu huruf khalqi, padahal itu pangkal lidah. Dia di atas, sama dengan qaf dan kaf itu satu makhrajul huruf, satu tempat keluarnya huruf. Nah, itu sama, cuma sifatnya yang beda. Sifatnya jelas beda. Kalau qaf dia mempunyai sifat-sifat yang kuat, kalau kaf cenderung dia tidak kuat. Jadi pangkal lidah, mustaqim. Siratal ladzina an'amta. An'amta itu harus dibedakan. An'a. Kalau yang pertama hamzah, an
Yang kedua ain. An'amta. Harus berhati-hati karena beda huruf. Oh, berarti An. kaf dengan kof satu Makhorijul huruf, cuma beda sifat. sifat. Makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Berarti Kalau dengan sifatul huruf itu memang sifat-sifatnya, karena setiap huruf itu mempunyai sifat. berarti seperti yang apa di ayat wataraku kako itu satu huruf satu makhorijul huruf ya. Iya. Wataraku kako ima. Nah, makanya ada misalnya kayak idgham, misalnya idgham mutajanisen. Nah, nakhluqum ya kan gitu. Ya. Nah, kan ada Itu berarti ada nggak perlu idgham mutajanisen. nggak perlu diwakafkan apa? Nah, lukum gitu. Nggak boleh, Nggak nggak langsung masuk itu, Langsung. makanya namanya idgham. Jadi kan di situ nanti ada pembahasan kalau di masalah tempat keluarnya huruf itu nanti sampai menimbulkan hukum yang ada, misalnya mutajanisen. Janisen itu sejenis. Jenis itu ya satu makhorijul hurufnya, nah beda sifatnya. Kan ada mislen, kalau mislen karuan sama. Nah, lahum cenderung pada mislen itu maksudnya hurufnya sama, itu tidak ada masalah, itu semuanya pasti gampang. Nah, misalnya yang mutajanisen ini yang itu, yang agak itu, misalnya kayak nakhlukum. Berarti lan kol-kolah ya Gus. Nah, lukum. Enggak. Iya, nggak usah kol-kolah, langsung masuk. Karena idgham, makanya namanya idgham. Idgham itu kan artinya memasukkan. Iya. Nah, terus misalnya kayak kalau mislan kan hurufnya sama. Mislan itu sama. Idhab bi kita bi akan karuan kan. Idhab bi kita bi ba ketemu ba. Nah, ini kof ketemu kaf, terus dal ketemu to, dal dan ta ini kan satu makhorijul huruf. Misalnya kayak apa ya? Nah, itu loh. Ya, pokoknya tol data itu biasanya ada banyak. Terus atau lagi mutakoriben. Nah, mutakoriben ini ya juga sama. Mutakorib itu memang beda, tidak satu makhorij tapi berdekatan. Korib kan, koroba itu kan dekat ya, mutakoriben. Nah, seperti lam dan ro, makanya harus diidghamkan. Bal ro dibaca berrofa, berrofa Allah. Tidak berrofa tapi berrofa, karena korib berdekatan antara makhraj hurufnya ro dan lam. Lamnya dihilangkan ya. Iya, Masuk ke langsung masuk ke ro. Berrofa Allah ya, kayak seperti sesuatu. Jadi an'amta alaihim. Ghain itu dia huruf khalqi yang paling atas, ghain dan kha yang paling atas. Huruf khalqi yang paling atas. Dia punya sifat rikhwah. Nah, sifat rikhwah. Rikhwah itu apa? Dia mengendor. Ghadhibal. Seperti kha. Kha khi khu bah. Nah, itu. Mengendor. Itu namanya rikhwah. Jadi baca rikhwah juga bisa, baca rokhwah. Rokhwah juga bisa. Ada yang menyebut rikhwah, ada yang menyebut rokhwah, ada yang menyebut rokhwah. Dia mengendor. Wain. Mel. Sama seperti mel. Kenapa? Tadi itu ghadhiru bel. Mel. Ghairil mel. Melbu. Nah. Kenapa?
Kenapa dibaca begitu? Karena mempunyai sifat rihwa, tahu mengendor tadi itu. Bah, rihwa, wain bel, bah itu. Nanya, wairil mel, bu. Nah, dot ini emang paling seru di bacaan dot ini, karena Kanjeng Nabi juga sudah mengatakan sampai saya ini yang paling fasih dalam mengucapkan dot. Karena memang dot ini termasuk huruf yang paling susah. Ada yang kiri, di geram kiri, ada yang di kanan, ada yang macam-macam. Penting dia mempunyai istitolah. Tolah itu. Bel. Makanya walau maghdubi ghairil maghdubi alaihim. Ya, ada masalah walau dolin ini yang sering kadang bermasalah. Jadi harus dimasukkan dulu. Walau lo. Kenapa begitu? Karena dot ini ketika memasukkan menghadapi huruf dot yang punya sifat semuanya itu kuat. Makanya walau lo setelah panjang, karena ini ini lazim ya. Lazim kenapa? Karena itu ada matodhi, ada matodhi lah katakanlah. Karena kan alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, wawu sebelumnya dhamma. Itu ketemu dengan tasdid. Ini lazim jadinya. Pada akhirnya menjelma namanya menjadi lazim musaqqal kilmi atau kilmi musaqqal. Jadi bacanya apa? Dia panjang dulu, lazim dulu 3 alif. Tapi pasti namanya lazim itu pasti 3 alif. Walau ghairil maghdubi alaihim walau. Jadi setelah panjang baru ditekan. Jangan sampai panjang tapi tidak ditekan. Lolin, nggak boleh. Jadi panjang dulu 3 kali baru penekanan. Karena yang menjadikan dia itu lazim itu karena tasdidnya tadi. Nah, kita dengan tasdid. Jadi ada sebelum masuk itu ditekan, digoyang dulu. Lolin. Ya. Kalau linya ini baru yang namanya ada tulis sukun sama dengan tadi itu. Nah, ada tulis sukun itu mati suri. Jadi mati tapi dia bisa mati, bisa hidup. Nah, makanya arit tulis sukun. Itu karena newcomer, dia datang baru. Tapi matinya itu tidak mati beneran. Karena nanti itu istilah sukun pun ada yang sukun asli, ada yang sukun itu memang karena dibaca sukun. Baca wakoh. Jadi karena ada yang tidak asli, artinya tidak asli. Nah, seperti dolin, rohin. Karena kita kalau kita biasa tidak jadikan arit tulis sukun kan dia jadi matobi biasa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm. Nah, kan gitu. Jadi itu akhirnya jadi matobi. Kalau kita wasol di matobi itu makanya namanya tidak sukun asli. Karena apa? Karena bisa diwasol. Nah, kalau diwasol kan dia jadi matobi. Terus kalau pada ayat
yang ini loh, apa? Nanti sih tahu. Iya. Nanti untuk penjelasan mat itu ada penjabarannya sendiri. Karena mat ini sebenarnya dia itu gampang. Karena apa? Karena nanti saya kan nanti mungkin di season selanjutnya. Iya. Karena ini bertemu dengan nanti ada sukun, dan juga ada bertemu dengan hamzah. Jadi penyebabnya ini dua yang kebanyakan misalnya. Jadi ketemu dengan hamzah, sukun ini nanti ada dua, nanti ada yang sukun asli, ada yang asli. Nanti penjelasan itu sudah sendiri. Gimana Mas? Nah. Tanya Gus, untuk pada ayat yang iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, kalau diwasalkan itu dibaca nasta'inuh atau nasta'inih. Nasta'inu. Sebab kadangkala pernah dengar orang yang iya karena na'budu wa iya karena nasta'in di nasiratan. Itu kan berarti salah ya, Bang? Salah. Yang benar kan langsung di Ya karena dia non itu apa? Tidak yang dibaca bahasa ini itu karena tidak asli. Jadi misalnya ya sebenarnya tidak itu saya. Biasanya gini, tanwin yang ketemu dengan al. Misalnya halimun hakimun, misalnya halimun hakim, berhenti kan, berhenti, ketemu al. Nah, maka untuk menyambungkan ini tidak boleh dibaca alimul ladina, tapi didatangkan nun hanya sebagai penyambung daripada tanwin bertemu dengan al. Jadi bukan kalau tai apa nun yang kayak gini, ini kan asli memang karena memang harokatnya itu na'budu, ini kan mudhari, nasta'inu juga mudhari. Ternyata memang kadangkala sering ada di acara atau tahlilan ataupun bahkan sholat taraweh, saya juga pernah dengar gitu orang cepat kan, biasanya kalau bacaan taraweh kan cepat. Nah itu memasukkannya kok dibaca nasta'ini. Tapi kan tidak enak kalau di forum seperti itu kita menyalahkan atau gimana gitu. Jadi mungkin ini juga jadi media pembelajaran bagi ya saudara-saudara yang ada di rumah lah. Ya memang karena secara nahwu dia mengal rofa, ini ya rofa biasa. Iya, ya memang doma, nak budu, nasta'inu. Jadi, ya kalau ini itu ada begini, misalnya kayak farhabuni, fatakuni, itu biasanya gini. Nah kalau ini nanti bahasanya panjang, misalnya ini ya, ini kan ada farhabuni, ya, fatakuni. Kita tidak terasa, ini sebenarnya dibaca nih, karena yang kebanyakan itu kan jamak mudzakkar salim. Non di akhir kan biasanya kebanyakan kan jamak mudzakkar salim, misalnya kayak musyrikun, mukminun, mukminin kan gitu, sholihin misalnya kan, jamak mudzakkar salim. Kalau itu memang fathah, itu memang rata-rata fathah. Cuma kalau ini farhabuni ini kenapa kasroh? Karena dia itu sebenarnya membuang ya mutakalim. Oh gitu. Iya. Karena fataku dia sira kabeh ni ingsun Allah maksudnya. Bukan yang mutakalim. Kalau ini memang benar fataku nih. Tapi ini hanya ayat tertentu. Ini karena apa? Kalau alasannya sebenarnya hadus. Jadi membuang yang mutakalim. Dibuang. Tapi ayat kayak gini nih jarang. Yang kebanyakan kan udah mudzakkar salim kebanyakan. Kalau mudzakkar salim ya warfa biwa, warfa biya, juruwan sibi. Sebenarnya
apa tuh Gus konsekuensi apabila dalam membaca ayat Al-Quran itu terjadi kesalahan baik yang ringan maupun yang berat, bahkan ya dalam segi tajwidnya lah, itu secara konsekuensinya apa bagi pembacanya biar orang ini tidak takut ternyata kok berat amat ya dalam membaca Al-Quran, pengen belajar baca Al-Quran kok. Jadi Caranya sulit bacaan banget. atau kesalahan itu kan ada dua, ada yang jali, ada yang khafi. Kalau jali itu yang memang benar-benar kelihatan, orang umum pun tahu kalau itu tahu. Biasanya pembaca yang kalau dari segi huruf itu kadang sampai menjadi misalnya kalau sampai menjadi apa harokat misalnya, kan tentunya kalau harokat dalam Al-Quran itu fatal. Misalnya gini, an'amta, baca an'amtu, fatal kan? Nah, itu Ya, resikonya. an'amnya siro Muhammad. Oh, maksudnya gitu ya. Berbeda arti. Nah, Artinya berbeda. iya artinya bisa berbeda. Iya, Cuma gini, yang jali bisa saja, meskipun tidak apa ya, tidak harus harokat. Misalnya ada huruf yang dibaca sangat ekstrem perbedaannya. Artinya orang awam pun bisa membedakan lah bahwa ini kok aslinya H kok dibaca kok, aslinya H dibaca ini. Artinya kesalahannya itu kelihatan umum. Itu kalau itu ekstrem itu resikonya bisa merubah makna. Karena Al-Quran ini kan naskah ya, dan waktu, maka ini peraturannya sangat berbeda dengan bacaan apapun yang ada di dunia. Karena ini kalamullah, naskah mutlak kebenarannya. Nah, kalau khafi itu ya mungkin salah dalam sifatul huruf, dalam makharijul huruf ya, misalnya kayak hamzah dibaca ain agak kurang sifatnya, panjang-pendeknya kurang ya. Itu makanya disebut khafifannya kesalahan yang ringan. Tapi kalau misalnya kita di umum ya Mas, kalau orang itu di masa pembelajaran ya memang harus betul, seperti pondok pesantren, PBG ya memang harus dibetulkan benar. Tapi beda lagi psikologinya nanti ketika di umum, misalnya di musola kok kita dengar kok misalnya penyemanya kok kurang ya. Tentunya kan kita tidak bisa sama kita salahkan seperti yang kita santri kita kan gitu. Tegur nggak boleh. Iya, maksudnya kan nanti takutnya ditegur malah gak sholat ya, tidak jamaah jadinya. Mana gak gelung imami, kan imam kan. Jadi ya pada akhirnya itu ya kembali kepada psikologi masyarakat lah. Kalau memang akrab mungkin bisa lah kita salahkan. Misalnya kita benahi, misalnya tidak sampai memalukan dia atau apalah, situasi dan kondisi lah. Jadi ya pokoknya memikirkan segi madharat dan iya, manfaatnya gitu ya. Kalau misalnya orang itu waktu pembelajaran ya memang kita harus doktrin, ini gak mau ngono salah, haram bacaannya. Bisa saja kalau misal anak umur 15, umur 10 yang memang waktunya belajar ya harus betul gak ngono haram, karena memang waktunya belajar. Tapi kalau di tengah masyarakat terus kita tembak kayak gitu ya, ya habis semuanya. Malah nggak ngibadah. Iya nggak ibadah. Terus pada akhirnya ya sekitar kita banyak orang-orang yang bahasa Jawanya genaon, sogo langgar, genaon belajar. Terus itu dipasrahno ke Gusti Allah. Ya, jadi ada kalanya seorang kiai ataupun alim ulam ataupun gus lah kok di tengah-tengah masyarakat melihat ada kekeliruan bacaan dari orang lain, bukan berarti dalam keadaan seperti itu Gus
tidak menegur. Loh Gus, kok nggak menegur, Kiai kok nggak menegur? Bukan berarti tidak menegur itu dari ketidaktahuannya, tapi lebih dari itu memikirkan madhara dan manfaatnya seperti yang disampaikan tadi. Harus bijaksana. Bijaksana. Jadi Itu nggak benar misalnya lu anak kiai kayak enek sing kayak salah kok gak diseneni, gak ditegur. Justru memang kadang dengan menegur itu malah menjadikan fatal. Ada misalnya ini contoh, ada salah satu orang yang baru belajar menimba ilmu di musola di masjid, ada kekeliruan dalam pengucapannya, baik contohnya misalnya adzan terus ditegur, adzannya kurang benar. Nah itu biasanya kan orang baru mau belajar, mau ngangkat mic untuk ambil adzan, ternyata baru adzan sudah ditegur. Terus dia nanti kesempatan lain udah nggak mau adzan lagi, bahkan sudah tidak mau datang ke masjid. Padahal yes, kita bagaimana lah upaya kita supaya orang yang belum bisa pun mau datang ke masjid, mau beribadah. Nah, makanya ini siapa tahu ini ada manfaatnya sedikit, baik buat pemirsa ataupun sobat yang ada di rumah. Apa yang disampaikan Gus Gusan ya semoga ada manfaatnya. Pokoknya kalau melihat wah kok rumit ya belajar Al-Quran, sebenarnya tidak rumit, tapi kalau seukuran-ukuran awam memang ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi jangan khawatir lah, ya tadi disampaikan Gus ya wes wallah alam lah, yang penting ada niat untuk belajar lebih baik, sedikit-sedikit diamalkan itu ya Gus ya. Siap. Jadi apa yang telah dipaparkan Gus Husain semoga bisa menjadi kita lebih terbuka akan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Dan memang belajar tajwid itu ternyata lebih baik dari kecil. Kalau Mas Doyok Gondrong dari usia berapa Mas belajar Al-Quran? Ya dulu kecil ngaji, cuma yang ngaji kalau Ngaji ya di kampung-kampung gitu ya. Nah ya ternyata kalau melihat seperti ini sangat besar manfaatnya kalau lebih baik sedini mungkin orang tua itu mengajarkan anaknya dalam membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi gitu aja sementara. Sudah ya Gus ya? Sementara season ini sudah, nanti kita teruskan di season-season berikutnya. Oke. Jika mungkin pembahasan lainnya. Sementara untuk season kali ini yang ada dari Pondok Pesantren Al-Muhammad 2 Sambong kita cukupi sampai saat ini. Intinya gini, jadi bisa saya simpulkan, nanti kalau kurang tepat dikoreksi Gus. Kesimpulannya seperti yang pernah tadi saya sampaikan, mendidik anak itu dalam membaca Al-Quran memang harus sedini mungkin. Bahkan belum bisa bicara pun harus kita ajarkan. Tapi cara mengajarkannya ya harus benar, ya Gus ya. Ya harus masa ngajar Nggak benar. paling tidak harus benar. Meskipun anak itu nanti dalam mengucapkan belum fase. Ya. Jangan terus dari belum fasenya anak yang ngajarkannya juga ikut Iya. di nggak fase-fasekan itu Iya. ya kurang tepat. Makanya istilahnya itu apa? Belajar di waktu kecil itu ibarat mengukir di nah atas batu. ya ini ada Fatwa dari fatwa dari kami. Kan itu biasanya kan kalau kita SD belum bisa ngaji masih enak disuruh. Iya. Tapi menginjak SMP apalagi SMA, dia ngaji bareng yang usia itu kan malu. Iya, betul. Ditekankan dari kecil dan itu pun peran dari orang tua juga. Ya betul, ternyata belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, tapi kalau belajar sudah tua bagai mengukir di atas air. Makanya sedikit-sedikit apa yang sudah kita terima dari Gus Husain ini tadi, maka kita amalkanlah ya sebisa kita nggak usah semuanya, misalnya semuanya kok susah ya, yang bisa aja kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin, begitu Gus ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja untuk pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat terutama bagi kami semua dan bagi Anda sobat yang ada di rumah. Demikian kami sampaikan dari Pondok Pesantren Al-Muhammad 2 Sambong. Kita cekapi, kita cukupi sampai di sini. Kita berlanjut lagi ke episode yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, komentar, kritik dan saran sangat membantu untuk kami semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.